Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-150, 151 dan 152 dari surah An-Nisa. Sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang ke-149. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu kita ambil 3 ayat, yang mana 3 ayat ini menerangkan tentang 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang kafir, dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang beriman. Kelompok orang-orang kafir Allah sediakan untuk mereka azab yang menghinakan di akhirat. Berarti kesudahan mereka adalah diazab, disiksa di akhirat, disebabkan karena kekufuran yang mereka lakukan ketika di dunia. Adapun kesudahan dari orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah berikan kepada mereka ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat apabila diberikan di akhirat kelak, maka keduanya itu adalah yang akan menghantarkan seseorang ke dalam surga. Jadi manusia di dunia ini ada 2 kelompok saja. Kalau tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang kafir, berarti di dalam kelompok orang-orang beriman. Atau kalau tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang beriman, berarti masuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Di dalam kelompok mana mereka ketika di dunia menentukan nasib mereka di akhirat. Karena kehidupan akhirat adalah pembalasan sepenuhnya ke atas apa yang dipilih oleh manusia ketika di dunia. Apa yang dipilih oleh manusia? Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Apabila disebut ujian, bermakna ada kuasa memilih. Memilih keimanan atau memilih kekufuran. Manusia yang berhasil dalam ujian hidup di dunia ini memilih keimanan. Yang gagal dalam ujian hidup di dunia ini adalah memilih kekufuran. Memilih kekufuran disebabkan karena mungkin kebodohan, mungkin kelalaian, mungkin keangkuhan dan kesombongan. Orang-orang yang kafir yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang memilih kekufuran disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan. Bukan mereka tak tahu, mereka tahu.
tetapi mereka memilih kekufuran. Dari mana mereka tahu? Sebab diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Mereka itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kenyataan yang mungkin kita dapatkan sekarang ini. Sebab pada hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah mereka yang berada tepat di hadapan mata kita sekarang ini. Dan jumlah mereka, orang-orang Nasrani khususnya, adalah ramai sekali. Dan mereka pula, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, secara bersamaan mereka bersekutu menghadapi umat Islam. Kemudian mereka pula mengaku sebagai orang-orang yang beragama. Kononnya apabila sudah mengaku sebagai orang beragama, berarti mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka pula mengaku sebagai orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan hanya mereka yang akan masuk dalam surga. Selain mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Supaya tidak tertipu, tidak terpedaya, maka 3 ayat yang akan kita pelajari ini bisa menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita hari ini. Karena ada sebahagian dari umat Islam tertipu, terpedaya karena tidak memahami petunjuk ini, sehingga mengatakan bahwasanya bukan umat Islam saja yang mendapat petunjuk. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pun juga mendapat petunjuk. Mereka juga benar. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya agama Yahudi benar, agama Nasrani pun juga benar. Semua agama benar. Itulah yang disebut dengan fahaman pluralisme. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan bahwasanya pemahaman pluralisme itu adalah kesesatan, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran seperti yang telah pernah kita ketahui, kita pelajari, yaitu ayat yang menyatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bahkan pada hari ini bukti di lapangan, pembunuhan yang banyak terjadi ke atas umat Islam dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan apabila ada sebahagian umat Islam yang dijadikan boneka untuk membunuh umat Islam yang lainnya, di belakangnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan perkara ini akan berterusan hingga ke akhir zaman. Maka mudah-mudahan 3 ayat yang kita pelajari ini bisa menjadi petunjuk dan bimbingan, sehingga kita tidak tertipu dan terpedaya sebenarnya apa yang sedang dan tengah berlaku pada masa ini dan terus pada masa yang akan datang. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat. Pertama dengan membaca ayat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Pahala bermakna kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Mudah-mudahan balasan kebaikan itu adalah berupa kefahaman, sehingga ketika kita mempelajari ayat ini nanti, kita dapat mengetahui kandungan maknanya, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya,
Yang dimaksudkan nanti dalam tafsir kita bahaskan, yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka bermaksud untuk membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Maknanya membedakan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada para Rasulnya. Jadi mereka mengatakan keimanan kepada Allah satu perkara, keimanan kepada para Rasul satu perkara pula. Ini dua perkara yang berbeda. Padahal keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul adalah satu kesatuan. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebahagian para rasul dan kami mengkufuri sebahagian yang lain. Jadi mereka tak beriman kepada seluruh para rasul. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 25 para rasul, mereka tak beriman kepada ke-25-nya. Sebahagian mereka percayai, sebahagian tidak mereka percayai. Mengapa mereka melakukan perbuatan yang seperti itu? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud untuk mengambil di antara itu maknanya di antara beriman kepada sebahagian rasul dan kafir kepada sebahagian rasul, sabila, sebagai jalan yang mereka tempuh. Maknanya itu adalah kepercayaan yang mereka pilih sendiri sebagai kepercayaan yang menjadi pegangan mereka, sehingga berbeda dengan umat Islam. Apabila umat Islam tidak membedakan antara sebagian rasul dengan sebagian yang lain, tapi mereka membedakannya. Mengapa mereka membedakannya? Supaya mereka berlainan dengan umat Islam. Nah, apabila mereka berlainan dari umat Islam, bermakna mereka bukan termasuk ke dalam kelompok umat Islam, bukan termasuk ke dalam kelompok orang-orang beriman. Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Jadi Allah sendiri yang menyatakan mereka itu bukan orang beriman, mereka itu orang kafir. Wa a'tadna lil kafirin, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir. Ini adalah kesudahan yang akan mereka dapatkan, yaitu Allah berikan untuk mereka azabam muhina, azab yang menghinakan yang telah Allah sediakan. Ini kesudahan dari mereka yang kafir, yaitu akan diazab dengan azab yang menghinakan. Itu adalah kelompok yang pertama. Tadi kita sebut ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang ke-152 dari surah An-Nisa, ayat ini menerangkan tentang kelompok yang kedua, kelompok orang-orang beriman. Walladzina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membedakan antara seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan para rasul dengan rasul-rasul yang lainnya. Ulaika, mereka itu saufa yu'tihim ujurahum, Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka. Jadi mereka mendapatkan balasan kebaikan. Wa kana Allah, dan adalah Allah Ghafurar Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tiga ayat ini menerangkan tentang dua kelompok manusia. Tiga ayat, dua ayat menerangkan kelompok orang-orang kafir, satu ayat menerangkan kelompok orang-orang beriman. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci, sehingga kita semakin dekat dengan kandungan ayat dan mudahlah bagi kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk.
sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya, dan bermaksud untuk memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebahagian dari para rasul dan kami mengkufuri sebahagian yang lainnya, dan mereka bermaksud untuk mengambil di antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya, atau di antara keimanan kepada sebahagian para rasul dan sebahagian, dan mengkufuri sebahagian yang lainnya, dan mereka bermaksud untuk mengambil di antara itu jalan yang mereka tempuh untuk membenarkan tindakan mereka itu. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, dan tidak membedakan antara seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan para rasul, dengan para rasul yang lainnya, Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dua kelompok telah diterangkan di dalam ayat ini dengan sangat jelas sekali, yaitu kelompok pertama kelompok orang-orang kafir, yang mana kekufuran mereka itu adalah membedakan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada para rasul. Dan satu lagi bentuk kekufuran mereka adalah ketika mereka beriman kepada para rasul, tidak semua para rasul mereka percayai. Sebahagian mereka percayai, sebagian lagi mereka kufuri. Perbuatan mereka itu, perbuatan membedakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasul, kemudian perbuatan mereka membedakan, yaitu dengan beriman kepada sebahagian rasul dan tidak beriman kepada sebahagian yang lainnya. Perbuatan yang seperti itu membuat mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir, kafir yang sebenar-benarnya, yang dengan demikian maka Allah menyediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Allah menyebutkan orang-orang beriman tidak seperti itu, tidak seperti sikap orang-orang kafir. Orang-orang beriman tidak membedakan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada para rasul. Apa sebab? Sebabnya adalah yang memilih para rasul itu adalah Allah juga. Jadi tidak ada hak bagi mereka untuk tidak beriman kepada para rasul. Mereka tidak punya hak untuk menentukan bahwasanya ada perbedaan di dalam beriman kepada Allah dan kepada para rasul. Manusia mesti tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan. Itulah yang disebut sebagai hamba. Hamba itu tunduk dan patuh dengan kerelaan, tanpa bantahan. Kalau masih lagi bantah-membantah, nah itu berarti bukan hamba. Bermakna mengikuti mungkin karena kepentingan atau karena kehendak hawa nafsu, ada keinginan yang ingin dicapai atau ada tujuan yang ingin didapatkan. Orang-orang beriman mereka sepenuhnya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan mereka supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul, mereka beriman. Ketika Allah memerintahkan mereka supaya beriman kepada seluruh para rasul tanpa terkecuali, mereka pun juga beriman. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya apabila beriman kepada Allah, kepada para rasul dengan iman yang sebenarnya, maka dapatlah pahala. Pahala itulah yang akan kita jadikan bekal di hari akhirat kelak. Maka layaklah kita untuk mendapatkan balasan berupa ampunan dan rahmat dari Allah. Kalau ampunan dari Allah yang Maha Pengampun,
dan rahmat dari Allah yang Maha Penyayang. Ampunan dan rahmat adalah dua pemberian Allah untuk membawa seseorang masuk ke dalam surga. Oh, jadi 3 ayat ini adalah ayat yang sangat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Tetapi untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang mana di akhirat kelak, terlebih dahulu ketika di dunia ini mestilah memperhatikan yang berkaitan dengan keimanan dan kekufuran. Apabila berhasil memilih keimanan, maka nasib baiklah nanti ketika di akhirat. Tetapi apabila memilih kekufuran ketika di dunia ini, maka nasib yang buruklah yang akan ditanggung nanti di hari akhirat. Yang menentukan nasib kita nanti di hari akhirat adalah diri kita sendiri pada hari ini, yaitu dengan berhasil memilih di dalam ujian hidup, yaitu antara iman dan kufur, antara keimanan dan kekufuran. Maka pada hari ini kita sebenarnya setiap saat ketika di dunia ini sedang diuji. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu sebagai beriman kepada Allah atau tidak? Seperti umpamanya sekarang kita menuntut ilmu ini sebagai membuktikan keimanan kepada Allah atau tidak? Ada yang pergi ke majlis ilmu ini bukan sebagai keimanan kepada Allah? Ada. Umpamanya ingin memata-matai siapa ini yang selalu ikut pengajian ini. Ini dengki nih. Orang yang mendengki ini bukan karena keimanan, ini karena hawa nafsu. Ini adalah kekufuran. Jadi apapun yang kita lakukan antara keimanan dan kekafiran. Berumah tangga umpamanya menikahi seorang wanita karena keimanan, menikahi seorang wanita, atau karena ingin menganiaya wanita tersebut. Ada juga orang yang menikahi wanita lain untuk tujuan menganiaya. Apabila memang semata-mata karena Allah, sebagai menjalankan syariat Allah, karena keimanan. Tetapi karena kepentingan duniawi atau untuk menyampaikan kehendak hawa nafsunya, untuk membalas dendam kepada keluarga wanita tersebut umpamanya, maka ia adalah bentuk kekufuran. Jadi kita ini di antara dua, di antara beriman dan kafir. Berhasil memilih keimanan, berhasil dalam ujian. Apabila memilih kekufuran, maka gagallah dalam ujian. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan yakfuruna dengan fi'il mudhari'. Yang belajar bahasa Arab, makna fi'il mudhari' itu adalah kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, kekufuran yang mereka lakukan kepada Allah dan para rasul itu adalah kekufuran yang berlanjutan, berterusan. Hari ini kafir, besok kafir, sebelum ini pun juga kafir. Pagi kafir, siang kafir, malam pun kafir. Ini maknanya yakfurun, yatajaddaduna fil kufr. Mereka itu tetap berada di dalam kekufuran kepada Allah dan Rasul. Apa makna kekufuran kepada Allah? Mereka tidak mentauhidkan Allah. Siapa orang yang tidak mentauhidkan Allah? Mentauhidkan lawannya adalah menyekutukan. Tidak mentauhidkan Allah berarti menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah? Orang-orang Yahudi menyekutukan Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak.
anak Allah adalah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nah, karena mereka telah mengatakan Allah memiliki anak, bermakna Tuhan sudah jadi dua, Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak. Maka mereka ini tidak lagi beriman kepada Allah. Mereka ini telah kafir kepada Allah. Siapa lagi yang kafir kepada Allah? Orang-orang Nasrani. Apa sebab? Sebab mereka menyekutukan Allah juga dengan mengatakan Allah memiliki anak. Anak Allah adalah Nabi Isa. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Nasrani, Isa al-Masih itu anak Allah. Bahkan mereka tambah lagi, satu lagi Tuhan, bukan dua, tiga, yaitu Tuhan Bapa yang di surga satu, Tuhan Anak yang di bumi satu, dan Ruhul Kudus, malaikat Jibril, yang menjadi perantara antara Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Ini dah salah matematikanya ini. Macam mana bisa tiga tapi satu, satu tapi tiga? Maka banyak orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka segera meninggalkan kekufuran mereka disebabkan karena mereka tidak bisa memahami tiga, satu, satu, tiga. Mereka tak bisa memahami. Karena memang setiap kebatilan tidak akan mungkin dapat difahami oleh setiap orang yang memiliki akal yang sehat. Orang yang memiliki akal yang sehat, dia akan memahami perkara-perkara yang benar. Perkara yang batil, yang dusta, yang bohong tidak akan mungkin dapat difahami oleh orang-orang yang berakal sehat. Orang-orang yang berakal sehat tidak akan mungkin bisa menerima perkara yang dusta, atau perkara dusta yang ditetapkan sebagai kebenaran tidak akan mungkin dapat difahami untuk diterima. Tapi kita lihat banyak juga yang mempercayainya. Tapi kebanyakan mereka yang percaya itu adalah disebabkan karena ikut-ikutan saja. Bapak saya percaya macam itu, maka saya pun juga percaya seperti itu. Sementara dalam perkara kepercayaan tidak boleh ikut-ikutan, mesti dengan kefahaman. Yang kefahaman itu melahirkan keyakinan. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah, sudah kita terangkan tadi makna mengkufuri Allah. Jadi apabila orang-orang Yahudi saja disebut mengkufuri Allah, orang-orang Nasrani juga disebut sebagai mengkufuri Allah, maka lain dari mereka itu juga lebih lagi sebagai mengkufuri Allah. Umpamanya percaya bahwasanya patung itu adalah juga Tuhan, itu lebih kafir lagi. Kemudian mempercayai bahwasanya matahari itu adalah Tuhan seperti di Jepang, itu lebih kafir lagi. Atau yang mempercayai di sana ada kuasa selain kuasa Allah, di cincin lah, di batu besar lah, di pohon besar lah, di gunung Merapi lah, entah di mana lagi, bahwasanya di sana punya kuasa juga di samping kuasa Allah, maka mereka ini adalah orang yang mengkafiri Allah, mengkufuri Allah. Ketika disebut kata mengkufuri, mengkafiri, maka samalah ya, yaitu tidak beriman kepada Allah. Wa rusulih, dan para rasulnya. Mereka tidak beriman kepada para rasulnya, kepada para rasul Allah. Kalau disebut para rasul, maka jumlahnya banyak. Berapa banyaknya para rasul? Dikatakan bahwasanya jumlah para rasul itu banyak sekali. Dikatakan jumlahnya 300 lebih jumlah para rasul. Tetapi yang diberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran dan yang wajib untuk kita ketahui adalah 25 para rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, ada pula yang mengatakan mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian berakhir dengan Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Beriman kepada para rasul maknanya percaya kepada syariat yang disampaikan oleh para rasul. Karena syariat yang disampaikan oleh para rasul itu adalah yang datang dari sisi Allah, yang Allah memerintahkan mereka untuk menyampaikannya. Nah, beriman kepada para rasul maknanya mempercayai syariat yang disampaikan oleh
oleh para rasul. Mereka mengkufurinya, maknanya mereka tidak mau beriman kepada syariat yang disampaikan oleh para rasul. Lain yang para rasul sampaikan, lain pula yang mereka ikuti. Contohnya orang-orang Bani Israel dahulu, yang disampaikan oleh para rasul, jangan sembah selain Allah. Kemudian Nabi Musa meninggalkan mereka. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima kitab suci Taurat. Kemudian mereka ditinggalkan bersama Nabi Harun. Mereka pula membuat patung berupa anak lembu, kemudian mereka sembah. Lain yang disampaikan oleh Nabi Musa, lain pula yang mereka buat. Maka mereka itu telah mengkufuri Rasul. Itu contohnya. Begitu juga kita pada hari ini, lain yang Nabi Muhammad ajarkan, lain pula yang kita amalkan. Bermakna kita telah mengkufuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengkufuri para rasul. Bahkan mereka bukan hanya menolak ajaran para rasul, yang ajaran tersebut diterima oleh para rasul dari Allah, bukan hanya menolaknya, bahkan para rasul itu sendiri pun mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka bunuh para nabi tanpa kebenaran. Nabi siapa yang mereka bunuh? Siapa nama nabi yang mereka bunuh? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka bunuh. Bahkan mereka, orang Yahudi, berusaha pula untuk membunuh Nabi Isa, tapi tidak berhasil karena Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Mereka ini adalah orang-orang yang mengkufuri para rasul. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli, dan mereka bermaksud untuk membedakan antara keimanan kepada Allah dan para rasul. Apa maknanya ini? Membedakan keimanan kepada Allah dan kepada para rasul. Maknanya mereka bermaksud bermana mereka berusaha dengan bersengaja untuk memisahkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Padahal satu kesatuan, seperti yang kita terangkan tadi. Apa sebab satu kesatuan? Sebab yang memerintahkan kita untuk beriman kepada para Rasul adalah Allah juga. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini dalam firman Allah, bermakna satu kesatuan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia adalah juga taat kepada Allah. Tapi orang-orang kafir itu membedakan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melucutkan kedudukan Rasul sebagai Rasul. Kalau mereka berhasil melucutkan, apa makna melucutkan ini? Melepaskan kedudukan Rasul sebagai Rasul, maka mereka mengatakan bahwasanya Rasul tak patut lagi untuk menjadi pemimpin kami. Kami berhak untuk memimpin diri kami sendiri. Karena kedudukan kami dengan Rasul adalah sama, tak ada beda antara kami dengan Rasul. Itu tujuan mereka. Kita tidak membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Maka kita sebagai orang beriman mesti menjadikan Rasul sebagai ikutan, sebagai contoh, sebagai teladan. Apa yang disampaikan Rasul kita terima. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kita sebagai orang beriman. Tapi orang-orang kafir membedakan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasul, sehingga apabila mereka tidak mengikuti para Rasul, menurut mereka itu bukanlah satu kesalahan. Karena yang menjadi tuntutan bagi mereka adalah keimanan kepada Allah saja. Maka mereka bedakan. Bermakna mereka ini buat-buat sendiri ini dari diri mereka sendiri.
Kemudian berikutnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Mereka pula mengatakan, kami beriman kepada sebahagian rasul dan kami kafir kepada sebahagian rasul. Ini kaitan dengan para rasul. Para rasul itu kan banyak. Allah memerintahkan supaya jangan bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, karena semua para rasul itu adalah sama. Semua mereka Allah yang memilih. Dari Bani Israel kah mereka, atau dari kalangan manakah mereka, karena Allah yang memilih, maka semua mereka adalah sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Tetapi orang-orang Yahudi membedakan antara satu rasul dengan rasul lain. Mereka mengatakan rasul-rasul kami adalah Nabi Musa saja. Kemudian sebelumnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu bukan rasul kami. Nabi Muhammad juga bukan rasul kami. Orang-orang Nasrani pula mengatakan Nabi Isa rasul kami, Nabi Musa rasul kami, Nabi Ibrahim rasul kami, tapi Nabi Muhammad bukan rasul kami. Kita umat Islam menyatakan Nabi Muhammad rasul kita, Nabi Isa pun rasul kita, Nabi Musa pun rasul kita. Semua para nabi dan rasul adalah rasul kita. Maka kita beriman kepada semua para rasul tanpa terkecuali. Ini disebutkan nanti di ayat yang ke-152. Pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab adalah, mengapa mereka membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain? Mereka membedakannya adalah karena mereka punya kedengkian kepada kelompok yang lain. Mengapa orang-orang Yahudi tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga tidak mau menyatakan Nabi Isa sebagai rasul mereka? Karena dengki kepada orang-orang Nasrani. Orang Yahudi itu dengki kepada orang Kristen. Maka pada masa dahulu orang Yahudi membunuh orang-orang Kristen. Dari Mesir mereka datang untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Palestina. Itu pada masa Nabi Isa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi lebih dahulu dari orang-orang Kristen. Setelah itu sebaliknya pula, orang-orang Kristen pula yang membunuh orang-orang Yahudi. Mereka itu membunuh. Kemudian diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, mereka pula mendengki umat Islam. Nah, ketika mendengki umat Islam, mereka itu bersepakat dalam mendengki umat Islam. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu bersepakat di dalam memusuhi umat Islam. Sampailah kita rasakan ke hari ini. Ini fakta ya. Dan fakta ini mesti dipegang kuat-kuat. Dan dengan fakta inilah kita memahami setiap peristiwa yang berlaku pada hari ini. Silakan kita lihat. Mereka pada hari ini mengagung-agungkan demokrasi. Nah, ketika demokrasi telah dijalankan dengan baik, tetapi yang menang dalam demokrasi tidak mereka sukai, mereka mengatakan gulingkan saja yang menang itu. Nanti kami bantu nanti dari belakang. Apa sebab? Sebab yang menang itu adalah umat Islam. Orang-orang yang mau memperjuangkan syariat Islam. Itu perlu digulingkan. Mereka itu menang dalam demokrasi lah. Demokrasi lah. Karena demokrasi itu hanyalah mainan untuk tipuan saja. Itu panjang ceritanya. Judulnya lain pula. Nah, judul kita adalah ayat yang ada di hadapan mata kita ini. Sebenarnya bukan demokrasi, demokrasi, yaitu satu sistem yang dicipta oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang kelompok itu memiliki kuasa, baik kuasanya dengan harta yang ada padanya, atau kuasa dengan mempengaruhi orang lain sebanyak mungkin, sehingga
menang di dalam menyampaikan kehendak, meskipun kehendaknya itu bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahanlah dengan kembali kepada Al-Quran kita mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Selalu kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantu kami untuk mengikutinya. Karena ada kalanya susah untuk mengikuti kebenaran, ada risiko untuk mengikuti kebenaran. Dan nampakkanlah kepada kami yang batil itu batil dan tolonglah kami untuk menjauhinya. Berikutnya lagi, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, penghujung ayat, dan mereka bermaksud untuk mengambil di antara itu. Apa makna mengambil di antara itu? Mengambil di antara pembedaan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada para rasul. Mengambil di antara itu pembedaan antara beriman kepada sebahagian rasul dengan kafir kepada sebahagian yang lain. Mengambil apa? Mengambil di antara itu, mengambil jalan. Jadi mereka bermaksud untuk mengambil jalan yang akan mereka tempuh, yang jalan tersebut bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Berarti mereka mencipta agama yang baru untuk diri mereka sendiri. Itulah dia kelompok orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Karena ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai. Ini dia yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu mereka telah mengambil jalan di antara itu, di antara pembedaan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud dengan sikap mereka mengkufuri Allah dan para rasul itu untuk mengambil jalan yang akan mereka tempuh sehingga mereka berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Kalau demikian keadaan mereka, maka betullah mereka itu sebagai orang yang kafir sebenar-benarnya. Maka lanjutan ayat, ulaika, mereka itu, kalau disebut mereka itu bermakna kata penunjuk. Kalau disebut kata penunjuk bermakna menunjuk yang telah diketahui. Karena tidak ada maknanya kata penunjuk kalau yang ditunjuk itu tidak diketahui. Umpamanya saya mau menunjuk tiang umpamanya, tetapi tidak diketahui yang ditunjuk itu adalah tiang. Itu ada maknanya. Itu tinggi dan besar, tak ada maknanya. Kalau kita sebut itu yang ditunjuk adalah tiang, itu diketahui yang ditunjuk itu tinggi dan besar, difahami. Tapi kalau tak diketahui, itu kurus dan tinggi, tahu tak apa itu? Itu apa yang dimaksudkan? Orang itu atau tiang mikrofon itu kita tak tahu. Jadi kalau disebut kata penunjuk bermakna telah diketahui apa yang ditunjuk atau siapa yang ditunjuk. Mereka itu siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah yang dimaksudkan di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya. Kalau seperti itu sikap mereka itu, yaitu membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya, beriman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian rasul yang lainnya, mereka itu adalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Jadi kalau mereka mengaku beriman, apakah mereka disebut sebagai orang beriman? Tidak. Karena mereka juga mengatakan, kami ini juga adalah orang yang percaya kepada Allah, kami juga percaya kepada Tuhan. Mengapa kamu katakan kami ini orang kafir? Maka kita berikan jawaban melalui ayat ini. Cukup dengan menetapkan mereka sebagai orang kafir,
apabila mereka melakukan sikap-sikap yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang kafir. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-150. Kalau mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya, bagaimana nasib mereka nanti di akhirat? Mungkin di dunia ini Allah biarkan mereka, Allah beri tangguh kepada mereka, Allah tak azab dan tidak siksa mereka. Bahkan Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan kepandaian kepada mereka, Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Tetapi hidup yang sebenarnya bukan hidup di dunia ini. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat nanti. Hidup di dunia ini adalah ujian, semata-mata ujian. Hidup yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki adalah hidup di akhirat kelak. Nah, di akhirat kelak, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami telah sediakan untuk orang-orang yang kafir itu di akhirat azab yang menghinakan. Mengapa azab yang menghinakan untuk mereka? Sebab perbuatan mereka adalah menghinakan kebenaran, yaitu tidak mentauhidkan Allah, tidak memuliakan Allah. Kemudian mereka memilih-milih rasul untuk dipercayai. Itu perbuatan yang hina. Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang hina, maka azab yang mereka terima pun azab yang hina, yang menghinakan mereka. Ini disebut sebagai al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan, sesuai dengan perbuatan. Apa perbuatan mereka? Menghinakan, maka siksaan untuk mereka siksaan yang menghinakan pula. Setelah Allah menerangkan tentang kelompok yang pertama, selanjutnya Allah terangkan pula tentang kelompok yang kedua. Itu nasib orang-orang kafir, disebabkan karena sikap yang mereka pilih, yang mereka buat. Sekarang pula bagaimana nasib orang-orang beriman? Mereka walladzina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membedakan antara satu orang rasul dengan rasul-rasul yang lainnya dari kalangan mereka, dari kalangan para rasul. Semua mereka percayai. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, orang-orang beriman pun juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulih, mereka itu beriman kepada semua rasul tanpa terkecuali. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Jadi ketika kita lihat ke dunia pada hari ini, ada orang yang kafir, ada orang yang beriman. Nanti kita akan jumpa ayat, orang yang kafir itu selalu mendengki orang yang beriman. Selalu mendengki. Apa makna dengki? Tak suka orang beriman dalam kebenaran, tak suka orang beriman mendapat kebaikan. Lalu kalau tak suka, kalau mereka punya kuasa, maka mereka akan menindas dan menganiaya. Dan itulah yang diterima oleh umat Islam pada hari ini. Di mana-mana mereka ditindas dan dianiaya, seakan-akan mereka tidak memiliki hak untuk hidup di dunia ini. Kalau ada hak-hak asasi manusia, itu tidak berlaku untuk umat Islam. Sekarang sudah 7 juta orang lebih menjadi pelarian dari Syria. Apakah mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia? Tidak. Bagaimana dunia? Membisu. Mana dia PBB yang di dalamnya ada pembela hak-hak manusia itu? Tak ada. Ketika terjadi pembunuhan di Mesir, di kota Kairo, demonstrasi aman, tetapi dibunuh dengan bersengaja, dan peluru itu mengenai kepala, kening, mengenai dada, dan itu bersengaja dilakukan.
Tapi semua diam, dan bukan satu dua, ribuan jumlahnya. Mana dia hak asasi? Hak untuk hidup itu adalah hak asasi sekali. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, mana dia? Itu tak berlaku untuk umat Islam. Jadi kalau umat Islam dibantai, semua diam. Tapi kalau bukan umat Islam, satu saja yang terbunuh, ribut satu kampung, ribut satu dunia, dengan mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Ini sengaja diputus-putus ini, supaya tidak tertipu dengan slogan-slogan yang hanya ditujukan untuk orang-orang yang berkepentingan. Begitulah nasib pada hari ini. Tetapi jangan sedih. Apa sebab? Hidup yang sebenarnya bukan hidup di dunia ini. Dunia memang seperti ini, kita mesti menjalaninya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak akan diuji? Tidak. Kalau memang ia beriman, pasti akan diuji. Nasib imam kita kemarin itu bukan berangkat dari Pekanbaru ini langsung sampai Palestina, enggak. Sudah 19 hari kami berjalan-jalan di Jawa sana, mau pulang kembali, singgah Jakarta, imam pun belum lagi berangkat ke Palestina. Jadi kemarin kami jumpa lagi di Jakarta dengan imam-imam kita itu. Ketika kita tanya, mengapa tak jadi berangkat? Sebab Mesir tidak membenarkan tidak membenarkan setiap maskapai penerbangan untuk membawa orang Palestina ke Mesir. Tak dibenarkan. Bahkan pada hari ini kita mendengar Saudi Arabia hanya memberikan bantuan kepada tepi barat dari Palestina saja, tapi tidak kepada Gaza. Apa sebab? Sebab Gaza itu adalah umat Islam yang menjalankan syariat Islam. Menyedihkan. Mana hak asasi manusia? Yang mana orang Gaza itu manusia juga. Mereka punya hak untuk mendapatkan makan, minum, dan obat-obatan. Dan semua dia membisu. Bahkan yang kononnya di negara-negara yang banyak umat Islam di situ, pemimpin-pemimpinnya pun juga diam, membisu 1000 bahasa. Punya banyak bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, tapi satu pun bahasa tak dikeluarkan. Diam 1000 bahasa. Siapa yang akan memperjuangkan kebenaran? Hanya orang yang beriman yang akan memperjuangkan kebenaran. Orang yang mengejar dunia tidak akan mungkin bisa diharapkan untuk mengetahui kebenaran. Berikutnya, memperjuangkan kebenaran. Hanya orang beriman yang akan bisa diharapkan untuk mengetahui kebenaran dan memperjuangkannya. Selagi kebenaran tidak diketahui dan diperjuangkan, tidak akan mungkin kebaikan akan didapatkan. Pasti kita akan melihat keburukan demi keburukan. Sebabnya keburukan itu adalah berlaku oleh tangan-tangan orang yang tidak beriman kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Tangan manusia yang mana yang melakukan kerusakan itu? Yang tidak beriman kepada Allah. Karena yang tidak beriman kepada Allah tak peduli baik dan buruk, halal dan haram. Mereka itu hanya mengikuti kehendak hawa nafsu. Orang beriman tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Mereka itu ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka. Kalau disebut pahala, maka balasan yang akan diterima di dunia ini dan pasti di akhirat nanti.
Allah menggunakan kata pahala di sini dengan kata ujur. Ujur itu sebenarnya maknanya gaji atau upah, ujrah. Mengapa Allah gunakan kata pahala di sini dengan ujur? Mengapa tidak menggunakan kata sawab yang juga maknanya pahala, untuk memberikan penekanan bahwasanya kalau disebut gaji maka ia adalah hak bagi orang yang telah bekerja. Apabila Allah dan juga Rasulullah memerintahkan setiap orang yang telah bekerja itu diberi upahnya sebelum keringatnya kering, maka ini juga memberikan isyarat Allah akan memberikan upah apabila memang kita telah bekerja, beramal. Orang beriman adalah orang yang telah beramal, bekerja, dan layaklah untuk mereka upah, disebutkan sebagai pahala, dan nanti akan mendapatkan balasan kebaikannya. Wa kana Allah afuwan, wa kana Allah ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa dua nama Allah ini diletakkan di penghujung ayat? Sebab apabila disebut Allah Ghafuran, Maha Pengampun, pemberi maghfirah, Rahiman, Maha Penyayang, pemberi rahmat, kita mengingat satu hadis Rasulullah bahwasanya yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Illa ayataghammadaniyallahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Bermakna ujung ayat ini memberikan isyarat bahwasanya orang-orang beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya, mereka nanti di akhirat mendapatkan pahala dari setiap amalan yang mereka lakukan, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Surga adalah ujung dari pengharapan orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan dua kelompok manusia yang telah kita ketahui ini, mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang beriman dengan makna yang sebenarnya, sehingga kita ini dapat nantinya di akhirat dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu adalah tempat yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.